Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Kabupaten Berau, Bapak Wakil Bupati, Ibu Wakil Ketua DPRD beserta anggota DPRD yang berhadir, seluruh pejabat, pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Berau yang tak dapat saya sebut satu persatu, tuan-tuan guru, alim ulama, hadirin hadirat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Entah karena senang hati perjalanan ini atau karena terlalu jauh naik pesawat, tapi saya rasakan Berau luar biasa. Di antara yang luar biasa itu sayur katesnya tidak pahit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan tadi dari rumah Haji Abidin kemari, ada SMS dari sahabat saya, Ustadz juga, tapi mungkin namanya tidak mau disebutkan, sedang terkena COVID, sedang isolasi. Lalu saya bacakan hadis, lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai. Semua orang di dunia ini mengatakan kau mati, kalau belum yang dua ini tidak akan mati. Rezeki belum penuh, ajal belum sampai. Tapi kalau sudah rezeki penuh dan ajal sampai, tak sakit pun mati. Kira-kira betul tak cakap saya? Betul. Ustadz sedang khutbah di Masjid Makassar, sedang khutbah sehat walafiat, meninggal. Ustadz Qori sedang mengaji baca Quran di rumah Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah dalam acara haul, sehat walafiat, meninggal. Yang penting hidup ini adalah keyakinan bahwa kalau belum penuh rezeki dan belum sampai ajal, tidak akan mati. Tapi, nah ini tapi, jangan gara-gara ini lalu besok semua pegawai ASN di lingkungan Pemkab Berau tidak pakai masker. Pas ditanya Ibu Bupati, Pak Wabub nanya, kenapa tidak pakai masker? Kalau belum ajal tidak akan mati. Begitu ceramah Abdul Somad. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Apa beda kita dengan ahlul bid'ah? Ahlus sunnah itu ada namanya al-kasbu wal ikhtiar, bahasa kitanya usaha. Rezeki itu kalau sudah dijamin Allah Ta'ala untuk rezeki kita, tidak akan pergi, tidak akan mengelak. Ini semua yang ada di hadapan saya ini rezeki untuk saya. Ini kue ini rezeki untuk saya, buah-buahnya untuk saya. Tapi ada usaha tangan untuk mengambilnya, menyuapnya ke mulut. Kalau tidak, dia tidak akan datang. Jadi memahami rezeki, memahami umur, memahami kehidupan, dan memahami kematian, inilah yang membuat kita menjadi kuat. Kalau keyakinan kita kuat, insya Allah imun kita kuat. Kalau imun kita kuat, COVID-nya lemah. Tapi kalau keyakinan kita goyang, imun kita lemah, semangat kita down, COVID-nya kuat. Memang tidak mati, tapi setengah mati. Nah, oleh sebab itu maka pengajian mesti sering. Tidak bisa kita ngaji offline Pak Ustadz, online. Ngaji online paket tak ada Pak Ustadz. Ya pinjamlah handphone kawan, cari wifi gratis. Maka insya Allah dengan mengaji ini kita semakin kuat. Saya sendiri pun ketika sedang menyampaikan hadis-hadis itu menguatkan diri saya. Mungkin Bapak Ibu merasa sebagai Ustadz itu kan penceramah. Iya, tapi saya juga mesti mendengar ceramah orang lain. Maka saya dengar ceramah Ustadz Adi Hidayat, saya dengar ceramah A'agib, saya dengar ceramah Ustadz Buya Yahya untuk menguatkan saya. Karena saya juga manusia, saya bukan transformer, bukan Robocop. Maka saya juga mendengar kajian dari guru-guru kita.
Ketika saya menyampaikan itu, saya sedang menasehati diri saya, hanya saja didengar orang lain. Tidak akan manusia ini mati sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai. Saya berapa kali dikhawatirkan orang mati. Ustadz kalau bisa jangan keliling dulu Pak Ustadz, kelihatannya Ustadz nggak lama lagi nih gitu. Tapi sampai sekarang tak mati-mati. Banyak orang khawatir. Saya setiap pergi ke hotel itu ada timbangan, bertimbang saya. Dulu setiap saya keliling bertimbang berat saya 4950, 4950, 4950. Begitu Covid datang 57 sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akidah ini mesti. Datanglah seorang yang risau tentang masa depan. Lalu dia pun bertamu ke rumah Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dari Irak. Aku sedang galau Imam. Kata Imam Hasan Al-Basri, ku tanya kau 3 pertanyaan, jawab. Ya. 1. Apakah ada usia manusia yang berakhir di luar pengetahuan dan ketetapan Allah? Tak ada. 2. Apakah ada rezeki manusia yang di luar kuasa dan ketetapan Allah? Tak ada. 3. Apakah ada peristiwa di dunia ini yang terjadi di luar pengetahuan dan ketetapan Allah? Tak ada. Lalu kenapa risau? Umur, usia, kejadian di dunia, semuanya berdasarkan ketetapan Allah SWT. Jadi saya tak pernah risau. Masalah umur, masalah jodoh. Oh, Ustadz ngomong begitu kan karena bukan betul. Ketika almarhumah mak saya meninggal, hilang ayat-ayat itu, hilang hadis-hadis itu. Lalu siapa yang menasihati saya? Datanglah Ustadz Tengku Zulkarnain. Sabar kau dik ya. Datanglah kawan-kawan sahabat-sahabat saya. Disitulah baru saya tahu ternyata ceramah itu mudah, menggerakkan lidah yang enak, tapi ketika mengalaminya amat sangat sulit. Itulah maka dalam surat Al-Asr itu dikatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hari ini kau yang ingat Abdul Somad, kau sampaikan. Sampai masanya nanti kau lupa Abdul Somad, maka orang lain yang akan mengingatkan. Jadi nanti kalau Ustaz Abdul Somad dipukul gelombang, dihempas sekarang, hilang ayat dan hadis ini, lupa pepatah fatwa para ulama, siapa yang mengingatkan? Jamaah. Jamaahnya pun tak ingat juga. Jamaah mungkin tidak ingat, tapi YouTube ingat. Ustaz Somad, ini ceramah Ustaz dulu di Berau, masih ingat? Yang mana itu ya? Itu yang makan sayur kates nggak pahit itu. Oh ya, ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan. Ini poin pertama yang mau saya sampaikan. Menghadapi hidup cukup tanya 3 saja. Apakah ada umur yang terjadi di luar kuasa Allah? Tak ada. Apakah ada rezeki yang luput dari takdir Allah? Tak ada. Apakah ada peristiwa yang terjadi di dunia ini di luar daripada pengetahuan dan ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz? Tak ada. Maka disitulah kita menyadari bahwa hidup kita ini semuanya dalam pantauan, dalam pengaturan, dalam perlindungan Allah. Saya sudah tahu kenapa hati saya tak tenang. Hati bukan punya kita, walaupun ada dalam diri kita. Tanah punya kita, walaupun di luar diri kita. Dari mana kita tahu tanah itu punya kita? Tengok aja surat SHM-nya, cek aja ke BPN. Dia di luar. Mobil punya kita, walaupun dia di luar diri kita. Dari mana kita tahu? STNK BPKB nama kita. Tapi hati bukan punya kita. Punya siapa? Punya Allah. Makanya kadang kita lihat ada orang hatinya sempit, yang menyempitkan dan yang melapangkan hati Allah Ta'ala. Ketemu saya dengan ulama tua dari Sulawesi. Bapak Ibu masih ingat dulu selalu tampil di TV, Gurutta Puang Aliafi, masih hidup, umurnya 90 sekian tahun. Saya tanya, Gurutta, apa amalannya supaya hati kita tenang? Banyak-banyak ketawa. Kalau kau masih bisa ketawa berarti masih hidup. Apa zikirnya Gurutta? Banyak-banyak baca Alam Nashrah.
Kebetulan memang itulah ayat yang selalu saya baca kalau hati saya sedang sempit. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kulapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dhikrak alladhi anqadha dhahrak, kami angkat beban yang membebani pundakmu, kami angkat namamu. Dan kalau ada kesulitan, fa inna ma'al usri yusra, 2 kali diulang, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab. Kalau kau sudah selesai dari satu aktivitas, berpindahlah ke aktivitas berikutnya. Tadi malam di Balikpapan, selesai Balikpapan pindah ke berikutnya, berjumpa dengan persatuan saudara-saudara kita komunitas masyarakat Banjar di rumah Haji Abidin. Selesai kita bertemu di rumah Ibu Bupati. Selesai dari sini kita akan pergi ke Maratua. Nah, ini maka di sini tidak terlalu lama nih, karena bayangan saya sudah di Maratua. Ini yang ada di sini nih jasadnya aja nih, ruhnya sudah menyelam di Maratua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama tentang hidup. Yang kedua, setelah kita sadar, jadi Abdul Somad, saya yakin bahwa hidup saya sudah pesankan, kalau saya meninggalnya di Jakarta, kuburan saya di sini. Kalau kebetulan saya matinya di Medan, bawa jenazah saya dekat almarhumah emak saya mau di samping dia. Kalau kebetulan saya meninggalnya di luar Medan dan di luar Jakarta, kuburkanlah di pemakaman umum terdekat. Kita semua mesti siap mati. Jangan pernah takut cerita mati. Ini banyak ini ibu-ibu, bapak-bapak takut mati. Saya tak pernah takut. Yang perlu kita siapkan itu adalah bekal setelah mati. Kalau mau pergi umroh, bekalnya bukan main. Sampai polisi Arab Saudi memeriksa koper, buka, dia curiga ada ganja di dalam. Begitu dibuka, rupanya daun salam dalam rendang. Disangka menyeludupkan ganja, heroin, morfin, narkotika. Bukan main bekalnya, sampai bubuk pecal minyak kayu putih pun dibawa. Padahal toko Indonesia begitu banyak di Makkah, Madinah. Tapi ketika ditanya, apa bekalmu mati? Ya terserah yang di atas sajalah. Hidup ini adalah bekal yang akan dibawa mati. Abdul Somad kalau sholat, pahalanya cuman diri saya saja, makmum saya, itu saja. Tapi ada orang yang sekali beribadah amalnya 200.000. Oh, itu kan sholat di Masjidil Haram Pak Ustadz. Enggak. Di Masjid Nabawi Pak Ustadz. Tidak. Sekali dia beribadah dapat pahala 200.000 kali lipat. Siapa itu? ASN Pemkab Berau. Jangan tepuk tangan dulu, karena kalau dia buat dosa segitu juga. Jadi kalau mau dapat pahala berlimpah, maka jadilah PNS. Kenapa? Karena dia mengurus orang banyak. Kalau dia mudahkan urusan orang satu kabupaten, dimudahkan pula urusannya di padang mahsyar nanti. Tapi kalau dia persulit, maka sakratul mautnya bisa 6 bulan itu. Bisa dibuka atap baru mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sangka yang namanya ibadah itu sholat, puasa, zikir, sholawat, baca Quran. Ada ibadah yang luar biasa. Apa dia? Masuk kantor dari jam 8 sampai jam 4 sore, ibadah. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu bapak ASN pulangnya jam 8 malam. Pas ditanya sama istri, abang kok jam 8 pulang? Ibadah. Padahal di warung kopi main catur. Melayani orang banyak itu juga ibadah, Pak. Memudahkan urusan orang juga ibadah, Bu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu, Nabi tidak bisa tanda tangan karena dia buta huruf. Maka surat-suratnya itu distempel. Stempelnya itu diletakkan di ujung cincin di kelingking. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Surat Nabi sampai ada hari ini, sampai ada di museum. Surat dia untuk Heraklius, surat dia untuk Mukaukis, surat dia untuk Kisra masih disimpan.
tertulis di situ Muhammad Rasulullah. Nabi itu tidak mempersulit, asal ada surat langsung dia stempel. Maka ibu-ibu kepala dinas buatlah stempel di kelingking. Ada urusan orang jumpa di lampu merah, tapi baca dulu, nanti ditangkap KPK. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Betul? Alhamdulillah, segala urusan Ustaz Abdul Somad di Berau ini mudah. Saya mau menunjukkan kepada kita semua bahwa yang namanya ibadah itu bukan cuma sholat, bayar zakat, puasa sunat, berzikir, baca Quran, sholawat. Itu semua orang tahu ibadah. Alhamdulillah Pak Ustadz, Bapak Wali Kota kami rajin sholat duha, gubernur kami rajin baca Quran, rajin maulid, rajin yasinan. Itu bukan amal pejabat, itu amal anak SD. Anak SD pun pandai baca yasin. Di tempat saya anak SD pun hafal juz amma, juz 30. Tapi ada satu amal yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya jabatan. Apa itu? Membangun masjid di setiap kecamatan, membangun Islamic Center, membangun sekolah tahfiz Quran, mengirim mahasiswa ke Al-Azhar Kairo. Ustaz Abdul Somad, alhamdulillah mahasiswa kita tahun ini yang kita kirim ke Al-Azhar Kairo nanti pulang akan membangun kabupaten. Berapa orang Pak? 5 orang. Mantap. Mendengar berita itu sakit hati saya. Kenapa? Saya dulu nggak dikasih beasiswa. Membalaskan sakit hati saya, karena saya dulu kuliah di Mesir tidak diantar pulang, tidak dijemput, macam jelangkung. Tiba-tiba adik-adik saya diantar ke airport, dilepas, dipakaikan jas, pulangnya disambut, dibangunkan pesantren. Sakit hati saya di dalam. Maka di setiap kabupaten saya ceramah. Kalau ada bupati, wali kota, gubernur, saya ceramahkan itu supaya adik-adik saya tidak mengalami susah seperti saya. Kira-kira sakit hati seperti ini bagus apa tak bagus? Ini namanya sakit hati syariah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa selama kita punya jabatan itu yang kita buat, yang kita lakukan. Alhamdulillah, selama saya punya jadi kepala dinas, alhamdulillah Pak Ustadz, kos-kosan sudah 100 pintu. Tinggal selama saya punya jabatan ini, alhamdulillah mobil sudah 3. Tinggal. Tapi kalau sempat buat rumah tahfiz Quran, malam-malam anak baca yasin, dari maghrib ke isya anak-anak baca alif bata, sore-sore Jumat emak-emak baca yasin. Itulah yang melapangkan kubur, menjauhkan pandangan sejauh mata memandang, sudah masuk surga sebelum hari kiamat. Kenapa? Karena kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Ini jangan-jangan Ustadz ini cuma ceramah aja nih. Orang yang cuma ceramah tidak mengamalkan, itu namanya Ustadz Calo. Calo. Balikpapan, 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 Balikpapan. Bapak udah pernah ke Balikpapan? Belum. Calo. Maka saya mengamalkan itu. Sejak almarhumah emak saya meninggal sampai hari ini sudah 2 tahun. Maret 2021, Maret 2019 saya buatlah program bagi-bagi sembako dan rehab rumah. Saya posting. Asal muasalnya duit saya pribadi sendiri. Jamaah yang mau kontribusi silakan, saya katakan. Untuk apa? Pertama, untuk menghilangkan sakit hati di dalam. Yang kedua adalah supaya amal ini tetap mengalir. Yang ketiga, supaya kalau saya pas ceramah saya yakin. Karena kalau ceramah tidak kita amalkan, terasa dia hanya di ujung lidah saja, mental dan nendang dia di dalam. Rasa-rasa ada berbisik di dalam, marilah kita bersedekah. Dalam hati, alah kau cuma ngajak orang gitu. Alhamdulillah. Jadi saya sekali-sekali datang, ada tim yang melaksanakannya. Sekali-sekali saya datang, saya bawa itu mobil gerobak, bawa beras, lalu disuting sama tim. Oh, lihatlah betapa tawaduknya Ustaz Abdul Somad. Dia sedang nyetir, padahal untuk video aja. Dibagikanlah kepada jamaah. Ada orang susah yang listrik tak masuk. Sejak alam ini terkembang belum pernah terang rumah kami ini Pak Ustadz.
Alhamdulillah sejak ini terang benderang lah dia Pak Ustadz. Cuman ada yang kita khawatirkan. Dulu waktu rumahnya gelap dia baca Yasin. Setelah terang datang drama Korea. Makanya tidak selamanya positif. Oleh sebab itu mesti ada pengajian-pengajian. Kalau tidak, dulu ketika berasnya susah dia puasa Senin Kamis. Setelah berasnya lancar, nontonnya makin khusyuk. Dulu ketika belum ada duit, handphonenya jadul, hanya cukup untuk SMS. Setelah duitnya banyak, berubahlah isinya menjadi Instagram. Terlambat pengajian. Kenapa? Buat TikTok 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga alat komunikasi, ini luar biasa. Tapi saya tidak bisa salahkan alat komunikasi. Saya ke Berau baru berapa kali? 2 kali baru ke Berau. Tapi orang Berau kenal dengan saya. Dari mana dia kenal? Dari handphone. Kalau saya haramkan handphone, berarti haramlah menonton video Abdul Somad selama ini. Maka mesti cerdas memilah dan memilih mana yang kira-kira baik untuk dunia kita atau baik untuk akhirat kita. Kadang-kadang handphonenya sudah cerdas, namanya smartphone. Yang punya handphone nggak cerdas. Handphonenya kuat ingatannya. Setiap waktu azan masuk zuhur asar, handphonenya azan terus. Orangnya nggak sholat. Maka saya khawatir nanti banyak handphone dimasuk surga, orangnya masuk neraka. Lalu kata handphone, aku kasihan nengok kau, ayolah masuk ke surga. Itu namanya masuk surga karena syafaat handphone. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi coba kita pahami bahwa kita selama di kantor dari jam 8 sampai jam 4 itu adalah ibadah, dan kita tulus ikhlas amanah memudahkan urusan orang. Saya ngurus akte kelahiran anak, ngantrinya ya Allah ya Rasulullah, sampai hari itu sengaja saya kosongkan jadwal ngajar. Saya tidak ngajar hari itu, cuma mau ngantri. Ustadz kan bisa aja datang langsung ke kepala dinas minta buatkan surat, bisa kalau saya mau. Kenapa Ustadz ikut ngantri? Aku ingin merasakan, karena rasa perlu dirasakan, tak bisa didengarkan lewat cerita. Berdirilah saya ngantri lama, kagak berdiri lama. Setelah udah sampai ke dekat, dia pun cuek aja, macam tak ada kejadian. Lalu kemudian dari samping saya intip-intip, rupanya dia menembak musuh yang tak mati-mati. Game online. Astagfirullah. Dia nggak kenal sama Ustadz. Saya sebelum COVID memang sudah pakai masker. Sebelum COVID saya sudah pakai masker. Karena kalau saya tak pakai masker, banyak yang minta foto. Jadi dulu saya pakai masker, pakai kacamata hitam. Dari dulu. Makanya saya tidak terlalu risau dengan pakai masker ini. Karena sudah terbiasa pakai masker. Begitulah rupanya. Jadi tidak Ustadz ceramahi dia. Tidak. Saya ingin supaya dia sadar, saya sampaikan ke atasannya, saya ceramah bersama bupati, kepala daerah, bahwa ini adalah amanah. Orang yang berkhianat level kabupaten, maka kalau dia mati nanti akan dituntut oleh 1.200.000 orang akan menuntut dia di padang mahsyar. Loh, tadi 200.000, kok tiba-tiba meningkat jadi 1.200.000? Kebetulan dia PNS di Pekanbaru. Pekanbaru itu penduduknya 1.200.000. Bayangkan kalau PNS berkhianat, sholatnya terbang, puasanya hilang, sedekahnya melayang. Kenapa? Karena 1.200.000 orang akan menuntut dia di padang mahsyar. Itulah hisab yang paling lama. Jadi menjadi PNS itu nikmat, tapi hisabnya juga luar biasa. PNS bisa menjadi pegawai negeri sipil, tapi dia juga bisa jadi PNS pegawai ngeri sekali. Ustadz Somad ngomong gitu mentang-mentang udah nggak PNS lagi, jangan-jangan nih sakit hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, PNS itu cita-cita ibu saya. Pulang saya membawa 2 ijazah, Pak. LC di kanan, MA di kiri. Abdul Somad LC MA. Aku tamat dari Mesir, Mak. Aku dari Maroko, Mak. Iya, tapi kau tak PNS.
bangga luar biasa, bawa ijazah 4 tahun di Kairo, 2 tahun di Maroko, menulis tesis 600 halaman, dipertahankan di depan 3 profesor. Iya, tapi kau tak PNS. Ikutlah saya tes PNS, bawa map ke kantor Kementerian Agama. Map saya ditulis angka 62. Saya tanya, Pak, kenapa 62? Kaulah yang mendaftar ke 62. Yang mau diterima berapa, Pak? 1. Daftar lagi saya ke UIN. Ini untuk jadi penyuluh di Kemenak. Di UIN saya mendaftar jadi dosen. Tabrakan jadwalnya antara jadwal tes Kemenak dengan UIN. Pilih mana yang paling banyak saingan. Yang ini 62, yang ini tak terlalu banyak. Udah dosen aja lah. Akhirnya lulus dosen PNS. Kemana-mana bawa NIP. Tidak diminta pun NIP saya tulis NIP. 1977 08 lotong 5 18, lulus 2009. Tahun 2009 saya lulus. Meninggal mak saya 2019 bulan Maret. Di 2019 itu juga saya keluar dari PNS. Barulah saya sadar, rupanya saya PNS itu karena doa dia. Meninggal dia, berhenti saya PNS. Saya tulislah buku metode ilmu hadis. Ajukan mencetak buku, turun duit 4 juta. Saya cetak 150 eksemplar buku. Setelah itu buku pun dibagikan ke mahasiswa. 1 buku pun tak ada dijual. Dibagi ke perpustakaan, bagi ke mahasiswa. Alhamdulillah buku saya sudah dicetak. Hari berganti, musim berubah, jam 10 malam datang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Abdul Somad. Betul, saya dari BPK, Badan Pengawas Keuangan. Kenapa, Pak? Betul Anda kemarin dapat uang cetak buku 4 juta? Iya. Berapa eksemplar dicetak? 150. Menurut Jakarta mesti 200. Mana bisa? Harga cetak Pekanbaru mahal, bukan harga Jakarta. Kami tak mau tahu, mesti 200. Hampir masuk penjara. Sampai sedetail itu. Kalau menurut Jakarta 4 juta itu mesti 200, mesti cetak 200. 150 temuan. Itu maka PNS itu makannya tak terlalu banyak. Karena dia takut bosnya temuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahu ustadznya? Ya, saya PNS. Nah, maka kita jujur dan amanah. Tapi yang namanya KPK bisa mati, BPK bisa tidur. Yang membuat kita jujur dan amanah bukan dia. Siapa yang mengawasi kita? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Berangkat pagi, anak-anak yang lucu-lucu itu angkat tangan. Papa, kata dia. Kau jangan panggil papa, kita makan sambal terasi. Ayah, kata dia. Ayah. Lucu anak itu. Tapi betapa jahatnya kita, anak lucu yang hijau itu kita kasih makanan haram. Nasinya halal. Ada label MUI di situ. Beras halal. Pupuknya bukan tai babi. Maaf, kasar. Tapi mau diapain lagi, memang itu bahasanya. Halal ini berasnya. Bukan masalah berasnya, kau kasih dia dari uang haram. Ustaz Somad, ya, ini duit ini haram, saya bawa pulang ke rumah. Terus, tapi udah saya keluarkan 2,5%. Apa nggak jadi halal, Pak Ustaz? Pandai pula dia menghalalkan. Saudara yang dimuliakan Allah, innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Akhirnya bekerja pagi, pelang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Sholat tinggal, puasa tinggal, sampai-sampai keluar kota, aurat terbuka, melakukan perbuatan maksiat. Kenapa kau ambil uang ini? Sebetulnya saya tak mau, Pak Ustaz. Terus terpaksa, Pak Ustaz. Maka sesungguhnya
kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kadang manusia ini makhluk yang unik Bapak Ibu. Dia pergi pagi, pulang petang, lembur malam cari uang, tapi setelah uangnya dapat, dia pun tak bisa memakainya. Mau dibelikan makanan, takut kolesterol. Mau dimakan udang, takut diabetes. Mana ada hubungan diabetes sama udang Pak Ustadz? Saya cuma mau ngetes jamaah aja, masih sadar apa tidak. Mau minum, takut kena macam-macam penyakit datang. Akhirnya duit yang dicari itu, sholat tinggal, puasa tinggal, keluarga tinggal, anak tak terurus. Duit yang dicari itu untuk siapa? Untuk dokter spesialis. Apa kata dokter spesialis? Memang kalian baik-baik, untuk aku semua gaji kalian ya. Hanya sekedar parkir sebentar saja di nomor rekening, habis itu transfer ke dia. Syukurnya dokter spesialis itu kawan saya, maka dibangunkannya ke rumah tahfiz Quran. Jadi sedikit banyak mengalir juga lah duit bapak ke situ, mengalir juga duit ibu ke situ. Cuman masalahnya tidak lillahi ta'ala, tapi lil jantung koroner, lil diabetes meletus. Kalau bisa beramal nih janganlah karena penyakit, tapi karena mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Tentang masalah hidup dan mati, pembahasan pertama. Tentang masalah kerja mencari ridha Allah, pembahasan kedua. Yang terakhir adalah bahwa kita semua ini akan mati menghadap Allah. Siapa di antara kita ini yang duluan? Saya terserah Bapak Ibu aja. Bapak Ibu duluan, saya belakangan, boleh. Atau kita balik, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Tak penting. Kalau Abdul Somad mati pulang ke Pekanbaru, atau tak sampai ke Pekanbaru, atau sedang di luar kota, sedihkah Abdul Somad? Tidak, sedikit pun saya tak sedih. Kalau saya mati saya tak sedih. Yang sedih itu keluarga saya. Saya mati, selesai, habis, tamat riwayat. Mengalirkah pahala untuk Abdul Somad? Ya. Mana Ustaz Abdul Somad yang kemarin ceramah ke Berau? Sudah meninggal, tapi pahala mengalir ke dia. Kenapa? Rupanya selesai dia ceramah, dibangunlah Islamic Center Pondok Tahfiz Quran di Berau. Anak-anak hafal Quran 100 orang, pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad. PNS Berau dapat, cuman nggak terlalu banyak sih. Yang banyak itu ke saya. Orang idenya dari saya kok. Saudara yang dimuliakan Allah, jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau menang. Paling lama dia periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Yang lama itu azab kuburnya, yang lama itu hisab di padang mahsyarnya. Tapi ada yang lebih lama, apa dia? Amal jariah yang mengalir tak putus sampai hari kiamat. Dan itu sangat bisa diperoleh oleh pejabat-pejabat Kabupaten Berau. Terserah mau buat nggak buat, yang penting saya sudah sampaikan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang kalau udah cerita mati, bawaannya mau mati aja. Kalau saya nggak gitu. Kalau saya udah cerita mati, justru besok makin semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu makin semangat. Saya tidak mau selesai cerita mati, besok Bupati memimpin rapat dengan Pak Wakil Bupati, ditanya, gimana bapak-bapak, ibu-ibu, kepala kantor, kepala badan, kepala dinas, kepala yang ada kepala maupun tidak ada kepala, gimana visi misi Berau ke depan? Udahlah Bu, kita mau mati aja. Saya tidak mau begitu. Saya mau ke depan kita makin semangat, betul? Kenapa? Karena semangat kita di kabupaten ini akan membawa amal jariah sampai hari kiamat. Bukan sampai pensiun, sampai hari kiamat Pak. Sampai hari kiamat Bu. Itu semua yang kita lakukan hari ini. Kalau jadi pejabat amalannya cuman sholawat, jadi pejabat amalannya cuman baca Quran, mubazir. Tapi kalau amalannya luar biasa, Ustaz Abdul Somad, kalau saya terpilih di pilkada ini, maka setiap kelurahan saya akan bangun sekolah tahfiz Quran. Mantap apa tak mantap? Mantap. Sampai sekarang belum dibangun. Gimana? Udah dibangun pondok tahfiz Qurannya? Udah Pak. Apa namanya?
Al-Ikhlas, At-Taqwa atau Al-Azhar? Insya Allah. Banyak orang-orang kaya yang mau ngasih tanah. Masalahnya masalah trust, masalah kepercayaan. Maka saya kalau ditanya, Ustadz pilih mana? Ceramah di tablik akbar di tanah lapang masyarakat umum atau di lingkungan pejabat dinas, kepala badan, anggota dewan? Saya lebih mau kepada kepala-kepala suku dan pawang-pawang buaya. Karena pawang-pawang inilah yang bisa menjinakkan buaya darat dan buaya laut. Kalau sudah pawangnya baik, insya Allah semuanya baik. Betul? Masyarakat ini baik, masyarakat ini mudah diatur, masyarakat ini tinggal disuruh aja. Masyarakat sekalian, kita mau buat rumah tahfiz Quran, kita memerlukan tanah wakaf, berlomba-lomba mereka memberikan. Kalau tak percaya, jadi Ustaz Somad datang lagi nanti ke Berau. Saya datang lagi ke Berau, bukan ceramah, bukan tablik akbar, dalam rangka apa? Gunting pita peresmian rumah tahfiz Quran. Ini berat nih tanggung jawab Pemda Berau nih. Datang. Saya datang kemari cuma 2 momen saja. Pertama, acara gunting pita rumah tahfiz. Yang kedua, acara wisuda anak-anak Berau tahfiz Quran. Barulah foto Abdul. Kalau peletakan batu pertama jangan. Nggak mau saya. Tangan kotor kena semen. Yang udah siap baru datang ambil saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat pahalanya siapa? Bapak Ibu. Niat saya tak jahat, niat saya tak buruk, saya tak ada kepentingan apapun, saya tidak mau jadi apa-apa. Jangan takut, walaupun 2024 dah dekat. Saya tidak mau jadi apa-apa. Saya tetap jadi ustadz, mati dalam keadaan husnul khotimah, didoakan orang banyak. Anak-anak penghafal Quran dari Berau membacakan Yasin tiap malam Jumat untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Kenapa? Karena dilihatnya tanda tangan saya di situ. Setiap dia masuk ke rumah tahfiz dilihatnya ada 2 tanda tangan. Tanda tangan Bupati, tanda tangan Abdul Somad. Setiap dia tengok untuk almarhum Abdul Somad. Itulah yang kita inginkan. Bapak Ibu yang tak ada tanda tangan, mohon maaf lah. Bukan di situ letak balasan Allah, tapi pada keikhlasan yang halus di dalam lubuk hati yang paling dalam. Habis 45 menit. Ternyata kalau hati kita senang, mengalir ceramah itu, tak terasa lama. Kalau hati kita senang, bunga kates pun tak pahit. Itulah ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah 3 kali Ustaz ulang ini ya bunga kates ini. Kalau Ustaz ulang 4 kali dapat hadiah kipas angin ini. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Sampailah segala unek-unek yang ada di kepala saya didengarkan oleh Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ibu Wakil Ketua DPRD, sampai semuanya. Andai ada pejabat yang tak mendengar, insya Allah mereka mendengar melalui channel Ustadz Abdul Somad Official yang nanti diupload. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah kami kepada almarhum ayah kami, kepada almarhum ibu kami, kepada almarhum Pak Bupati kami, kepada almarhum pemimpin kami, kepada guru-guru kami, kepada saudara-saudara kami. Allah maghfir lahum, ampunkan silap salah mereka. Wa'fu anhum, berikan mereka segala kebaikan. Waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami semua yang ada ini menjadi orang-orang yang bersaudara karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika, berikan kami naungan di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zilluk, hari itu tak ada tempat berlindung kecuali hanya Engkau saja ya Allah.
Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang istiqomah dalam jalanmu ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriya'i wasyirki, sucikan hati kami dari munafik, dari sifat syirik, dari sifat hasad dan dengki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan akidah kami dalam ahlus sunnah wal jamaah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, selamatkan dari penyakit covid, selamatkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, buat kami rajin mengaji supaya amal kami sesuai dengan sunnah nabimu, wa barakatan fil rizqi, berikan kami rezeki yang halal supaya kami dapat berinfak, berzakat dan bersedekah, wa taubatan qablal maut, dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika nanti segala amal kami dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami tolong mereka supaya menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Bil khusus ibu bupati, bapak wakil bupati, ibu wakil DPRD, kepala dinas, kepala badan, jadikan mereka orang-orang yang istiqomah iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf banyak cakap saya, kata-kata tak berkenan di hati kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.